Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teriring ucapan puji dan ikrar sholawat, pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis air mata murajaah. Semoga kebersamaan kita menjadi kebersamaan yang dirahmati oleh Allah. Pertemuan kita secara virtual ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Dengan rahmat dan keberkahan yang menguatkan iman kita, yang menguatkan hafalan kita, yang menguatkan hubungan kita dengan Al-Quran, menguatkan hubungan kita dengan Allah yang menurunkan Al-Quran. Semoga Allah angkat derajat kita dengan Al-Quran. Semoga Allah terus-terus menjaga kita, menjaga dunia kita, menjaga akhirat kita, menjaga Quran kita, sebagaimana kita tidak pernah berhenti dan sebagaimana kita tidak pernah surut berjuang untuk terus bersama Al-Quran, untuk terus membersamai ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih sebelumnya kepada seluruh pengurus Indonesia Murajaah dan juga kepada Safety ya yang sudah membuka majelis ini, dan juga kepada seluruh yang sudah bergabung di majelis ini. Insya Allah pada pagi hari ini kita bersama-sama membuka bagian dari hafalan kita pada ayat yang di dalamnya mengisyaratkan atau menuntun kita untuk bersahabat dengan ayat
dan bersahabat dengan para malaikat. Seringkali di kalangan kita, hantu itu lebih populer dibanding dengan malaikat. Padahal hantu itu yang disebut, kalau dari jenis makhluknya dalam Al-Quran, ada bangsa jin. Para setan-setan itu bagian dari bangsa jin. Tetapi ada juga kemudian setan-setan dari kalangan manusia. Setan ini lebih viral di kalangan kita dibanding dengan malaikat. Padahal sejatinya tidak ada yang perlu ditakuti dari setan itu kecuali godaannya. Dan godaan itu pun juga tidak akan pernah berhasil mempengaruhi manusia kalau manusianya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya dibanding dengan setan yang tidak punya pengaruh apa-apa, bahkan godaannya pun juga tidak akan pernah berpengaruh selama kita berlindung kepada Allah. Dibanding dengan setan-setan itu, maka kita mestinya lebih akrab dengan para malaikat. Terlebih para malaikat penjaga wahyu. Di antara rukun iman yang wajib diimani, pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada para malaikat. Maka di sini akan terlihat benci kepada malaikat bagian daripada kekufuran dan bagian dari yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat-ayat Al-Quran. Bisa disebut hanya setan sajalah yang membenci para malaikat. Dalam surah Al-Baqarah terdapat ayat, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Surah Al-Baqarah ayat 97 sampai 99. Saya sedikit bercerita tentang surah Al-Baqarah ayat 99. Tentang ayat ini waktu itu pernah saya singgung pengalaman yang terjadi pada saya ketika membaca surah Al-Baqarah ayat 99. Hanya saja waktu itu entah di putaran keberapa pengajian kita, saya mengatakan bahwa ada
satu surah yang ketika saat itu dihafalkan, ada satu ayat yang ketika saat itu dihafalkan, tiba-tiba di pikiran saya atau terlihat jelas, ya bukan hanya di pikiran, ayat itu bercahaya, bersinar. Bahkan ketika sampai hari ini berjumpa dengan ayat itu, menerangi ayat-ayat yang lain. Dan pagi ini saya bocorkan tuh, ayat itu adalah surah Al-Baqarah ayat 99. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wama yakfuru biha illal fasiqun. Ayat ini ketika waktu itu pertama kali menghafal dan sampai kepada ayat ini, itu seperti ada hilang semua ragu, hilang semua gelap. Jadi setelah itu menghafal dan ayat-ayat menjadi tergambar semuanya setelah melintasi ayat ini. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wama yakfuru biha illal fasiqun. Maka sebenarnya setiap ayat Al-Quran itu memang cahaya, tetapi dalam pengalaman pribadi. Ada ayat-ayat tertentu yang tanpa kita sadari atau tanpa kita mengusahakan sesuatu, ayat itu menampilkan cahayanya. Ada hal-hal aneh diantaranya waktu menghafal dahulu, yakni terjadi kegiatan menghafal tetapi dalam tidur. Mungkin ini yang tahu ilmunya ya bisa sharing. Dan ketika bangun, ayat yang dihafal dalam tidur itu ingat, ya. Dan ini terjadi ke saya itu bukan hanya ketika menghafal Al-Quran saja, tapi juga sebelumnya menghafal bait-bait alfiyah. Di dalamnya itu ada salah satu bab, nama babnya gitu, atau kurang lebih ya 15 menitan. Nah, hal semacam ini itu tidaklah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mimpi-mimpi itu atau keanehan-keanehan kecuali memang hati kita atau paling tidak kedekatan kita dengan ayat dan juga dengan malaikat, karena malaikat kan yang menurunkan Al-Quran dahulu. Allah memerintahkan malaikat untuk menurunkan Al-Quran ini kepada Rasulullah. Dan malaikat yang menurunkan Al-Quran yaitu malaikat Jibril dan
dijaga oleh para malaikat yang banyak, namanya malaikat safaroh kiramim baroroh. Malaikat Jibril itu dan malaikat safaroh hari ini masih ada. Mungkin tentunya di antara kita yang sedang menghafal Quran atau sedang membaca Al-Quran dengan iman. Jadi menghafal Quran dengan iman, membaca Al-Quran dengan iman. Maka para malaikat itu, para malaikat penjaga Al-Quran ini hadir. Dalam sebuah hadis, illa ghasyiyatuhumur rahmah. Itu penggalan hadisnya. Terjemahannya begini. Tidak semata-mata suatu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali turun. Nazalat alaihimus sakinah. Ya. Kecuali malaikat as-sakinah turun. Ya, di situ. Malaikat as-sakinah. Jadi as-sakinah di situ ditafsirkan. As-sakinah yang secara harfiah artinya ketenangan, itu ditafsirkan dengan malaikat. Malaikat as-sakinah yang turun. Wahaffathumul malaikah. Kurang lebih seperti itu, au kama qala Rasul. Intinya dikepung tempat itu oleh malaikat dan diliputi oleh rahmat. Jadi malaikat semua datang, malaikat sakinah, malaikat rahmat, dan malaikat-malaikat yang lain. Ketika Al-Quran dibacakan. Inilah yang saya sebut dengan menjadi sahabat ayat dan malaikat. Kalau pekan kemarin kita membahas kalau kita menjaga ayat, maka sebenarnya ayat menjaga kita. Nah sekarang, ketika kita menjaga ayat, maka ayat itu dan maka para malaikat itu membersamai kita untuk menjaganya. Jadi saling jaga. Maka tidak pernah ada hafiz Quran yang takut. Dan tidak pernah ada hafiz Quran yang pikirannya buruk. Kenapa? Karena pikiran yang buruk menunjukkan saat itu pikirannya tengah jauh dari malaikat. Tetapi sedang dimasuki oleh bisikan-bisikan setan itu. Di antara yang menyakitkan dan menjadikan kegiatan menghafal menjadi tidak nikmat adalah keraguan. Keraguan ini yang sebabkan hilangnya nikmat saat membaca Al-Quran. Jadi tidak terasa lezat ya, karena ada ragu. Pekan kemarin saya sampaikan bahwa janji Allah itu pasti terrealisasi, pasti diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janjinya. Tetapi kebahagiaan hanya milik orang yang meyakininya. Kalau tidak salah saya sampaikan itu pekan kemarin. Saya contohkan, saya dijanjikan akan mendapatkan makan nanti malam. Dan saat ini
saya tidak punya makanan dan tidak punya uang. Tetapi dijanjikan, dan janji ini pasti ditepati, bahwa akan mendapatkan makan di malam hari. Dalam hal ini, datangnya makanan di malam hari pasti terjadi. Tetapi apakah saya sepanjang hari sampai malam itu bahagia atau tidak, tergantung. Kalau saya yakin bahwa malam hari itu saya akan mendapatkan makan, maka selama menjalani siang hari itu saya akan tenang, tidak akan memikirkan apa-apa. Tetapi kalau saya ragu, nanti malam dapat makan atau tidak ya, terus seperti itu, meskipun memang kenyataannya makanan itu akan dapat, maka tetap tidak akan bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan ditentukan benar atau tidaknya janji itu, tetapi yakin atau tidaknya kepada janji itu. Tentang rezeki Allah. Allah udah tetapkan rezeki buat kita. Dan itu pasti Allah berikan rezeki. Rezeki itu tidak akan pernah meleset selamanya karena Allah telah tetapkan. Tetapi kebahagiaan hanya bagi orang yang meyakininya saja. Adapun orang yang tidak meyakini, meskipun tetap dia mendapatkan rezeki, maka selama proses untuk meraihnya, maka dia tidak bahagia. Allah pun berjanji, bahkan bersumpah bahwa Al-Quran itu telah dimudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Maka percaya atau tidak, yakin atau tidak, tetap saja Al-Quran itu mudah dan telah dimudahkan. Tetapi kebahagiaan dan kesenangan hanya bagi yang meyakininya saja. Kalau kita merasakan misalkan menghafal Al-Quran sulit, itu sebenarnya bukanlah Al-Quran itu sulit, tetapi karena keyakinan ini yang kurang. Keraguan yang menyiksa sebabkan kita menghafal Quran menjadi tidak bahagia. Jadi jangan sampai ada keraguan. Jangan sampai ada keraguan. Seringkali menghafal Quran kita ini lucu, aneh, pikaserian lah kalau orang Sunda ya. Ada orang Sunda di sini. Saya paling tidak. Dulu ketika menghafal, tapi ini saya mulai dari kegiatan menghafal saya sebelum menghafal Quran, yaitu menghafal bait-bait alfiyah dan bait-bait yang lain, ya, dan bait-bait ilmu yang lain, kitab yang lain. Di situ ada penyemangat. Sederhana penyemangatnya. Saya ingin mendapatkan hadiah. Hadiahnya berupa buku tulis. Dan buku tulis ini penting saat itu bagi saya untuk mencatat. Jadi saya itu ketika belajar ngaji kitab, setiap kosakata yang baru di dalam kitab itu saya pindahin ke buku khusus. Terus ditulis terjemahannya gitu.
Ini untuk menghafal kosakata bahasa Arab yang ada dalam kitab itu. Paling tidak kosakata bahasa Arab di kitab itu yang belum saya paham. Nah, membutuhkan buku kosong kan di situ, buku tulis. Nah, di antaranya saat itu saya untuk menuliskan itu. Jadi menghafal, kemudian niatnya untuk mendapatkan buku, ya, untuk mendapatkan buku itu, buku tulis ya, bukan buku yang dibaca, buku tulis. Ada juga mungkin anak-anak yang lain menghafal karena dijanjikan sepeda oleh orang tuanya, jadi menghafal dengan sepeda gitu ya. Dipikir-pikir itu lucu gitu. Kenapa? Misalnya sepeda atau buku. Kalau buku kan ya paling harganya berapa itu ya. Ya tetapi unik ya. Santri yang nggak pernah punya uang itu keren kalau menurut saya itu. Kerennya apa? Coba. Bisa bersedekah ya, bisa bersedekah dengan seluruh harta. Ya. Karena hartanya cuma 1.000 rupiah, bisa sedekah dengan seluruh harta. Coba orang kaya yang hartanya miliaran, sedekah 1 miliar paling setai kukuannya itu, kecil jadinya ya. Tapi santri yang nggak punya apa-apa tetap sedekah, wah itu bisa. Berapa sih sedekahnya santri? Separuh hartanya. Waduh, keren tuh ya. Sedekahnya berapa? Seluruh hartanya disedekahkan. Berapa nominalnya? Nah itu soal persoalannya. Mohon maaf. Kenapa aneh? Kenapa dipikir-pikir jadi lucu? Karena nikmat diberikan hafalan itu jauh bernilai dibanding sepeda. Itu jauh bernilai dibanding buku itu. Wah, ini akal-akalan guru kita aja rupanya ya. Biar kita ini hafal gitu kan, akhirnya dijanjiin seperti itu. Ada lagi yang lebih aneh. Katanya membaca Quran ya. Membaca Quran, hataman Quran untuk mendapatkan jodoh. Atau itu juga lucu gitu kan, aneh. Kenapa? Karena nikmat dimampukan oleh Allah buat hatam Quran itu lebih besar nilainya daripada sekedar mendapatkan jodoh. Ya, ada lagi juga yang lebih aneh, misalkan sekarang ngaji juz sekian berapa juz untuk dapat kebeli motor, itu kan aneh. Ya. Ada lagi yang waktu itu saya cerita, ada orang yang punya hutang banyak, kemudian dia hatamkan Quran. Saya berikan saran agar membaca Quran setiap malam. Sebetulnya sih bukan soal hutang jadinya kecil. Meskipun akhirnya hutang itu terbayar meskipun miliaran rupiah, maka tetap saja nikmat dimampukan oleh Allah bisa hatam Al-Quran dan bisa sholat malam semalam paling sedikit 1 juz, itu lebih besar nilainya daripada bayar hutang-hutang itu. Tapi mungkin itu seleranya ya, selera, bener ya? Takut salah nih, huruf-huruf. Selera seseorang itu paling tidak dulu itu saya ketika kecil itu begitu, semangat itu kalau ada sesuatu yang menyemangati itu kan lucu sebenarnya. Nih, orang yang belum punya rumah gitu kan, akhirnya dia hataman Quran buat dapat rumah. Padahal itu diberikan Quran lebih besar daripada rumah. Bahkan kalau bisa tuh orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya Quran, bisa jadi orang itu sedekahkan rumahnya, jual rumahnya buat bisa hafal Quran. Sekarang orang yang baca Quran dimampukan oleh Allah untuk mendapatkan dunia gitu ya kira-kira. Ini letak di mana urus saya di mana urusan
yang sesuai dengan nafsunya menjadi lebih besar dibanding dengan diberikannya oleh Allah hafalan Quran atau dimampukan untuk hataman Quran, murojaah Al-Quran. Ya nggak apa-apa, meskipun terkesan lucu juga di awal-awal seperti itu. Di awal-awal seperti itu. Pernah nggak punya niat begitu? Ya udah, aduh saya kata seorang sering saya ini nggak punya duit, udah baca surah Al-An'am. Wah gitu kan. Akhirnya setelah baca surah Al-An'am duitnya nggak ada. Oh saya sudah baca surah Al-An'am duitnya nggak ada. Baca lagi surah Al-A'raf. Gitu kan. Jadi semakin nggak punya uang nih semakin banyak murojaahnya. Jadi bagus. Ya sudahlah teruslah nggak punya uang kalau gitu. Biar ngaji terus. Kenapa? Karena dimampukan oleh Allah untuk ngaji surah Al-An'am, untuk ngaji surah Al-A'raf itu lebih besar nilainya daripada uang yang diinginkan itu. Ya, ini harus dipahami bagaimana lucunya gitu, lucunya iman kita, ya, lucunya iman kita. Atau paling tidak iman saya sendiri gitu, seringkali seperti itu. Nah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala itu membahagiakan. Itu membahagiakan. Jadi bahagia. Jadi menghafal Quran bahagia terus. Ya, katanya orang yang hafal Quran nanti akan ditempatkan oleh Allah di surga tertinggi sesuai jumlah hafalannya. Itu kan bagaimana nggak tenang ya? Bagaimana nggak tenang? Beberapa malam di pengajian 3MQ membahas tentang surga. Membahas tentang surga. Di antaranya adalah di surga itu ada mata air yang mengalir. Di surga ada mata air yang mengalir. Dan diksi mata air yang mengalir ini luar biasa disebut ainun jariyah, ainun jariyah. Jadi nggak bisa dibayangkan keindahannya, nggak bisa dibayangkan kesegarannya, nggak bisa dibayangkan kenikmatan di balik sungai-sungai itu. Padahal sebenarnya, ya sebenarnya kalau sudah ada di surga, sebutir kerikil saja jadi keren. Surga gitu kan. Kita punya apa nih di sini nih. Nih ada benda ini nih. Ya benda ini nggak ada nilainya nih yang saya pegang ini. Ada yang bisa nebak ini benda apa? Susah ya? Silakan nih kuis boleh bisa tebak. Nah, ini nggak ada nilainya sama sekali, dijual pun juga nggak ada yang beli, dimakan pun juga nggak bisa, disimpan juga nggak bisa. Tetapi kalau ini datang dari surga, wah, ini keren. Coba, tahu nggak Hajar Aswad? Coba tuh, ya Hajar Aswad itu kan, alah batu lah gitu ya, batu. Tetapi orang berebut untuk berdoa di situ, berebut untuk makan, ya Allahu Akbar. Jadi kita nggak, kalau ngomongin surga itu nggak mesti apa, nggak mesti mensifati sungainya kayak gimana, bangunan kayak gimana, nggak perlu itu sebenarnya. Karena apapun juga yang sudah ada di surga itu menjadi luar biasa. Sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Jadi yang sulit itu gini, bukan masalah, aduh saya pengen apa namanya, pengen ke sungai surga, ya. Misalkan ada sungai kopi itu di surga ya. Kalau saya suka ngopi itu ya, aduh kelihatannya sungai kopi gimana itu ya. Kan ada sungai madu, sungai susu kan kalau di surah Muhammad ayat 15 itu ada. Itu persoalannya bukan bagaimana itu rasanya, enggak. Yang penting bisa masuk ke surga gitu. Ya, bisa masuk ke surga.
Nah, kalau sudah bisa masuk ke surga, itu badan kita yang sederhana ini menjadi luar biasa. Ya. Jadi apa yang kita miliki, walaupun hanya nah di sini banyak perabotan. Ini tahu ini. Ini saya tunjukkan ya. Ini namanya teh celup. Tapi ini udah dipakai. Ini teh celup ini kalau santri bisa sampai 2 hari nih. Dihemat. Ya. Tetapi kalau dikatakan ini teh celup dari surga, wah, sudah ini. Hanya segini doang nih. Ini menjadi luar biasa. Artinya yang harus kita perjuangkan itu adalah bagaimana masuk ke dalam surganya. Kenapa? Karena sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Bawa teh ke surga itu mau bawa kopi ke surga buat kopi gitu. Itu menjadi luar biasa apapun itu. Nah, jadi yang menjadikan luar biasa itu bukanlah sesuatu yang ada di situ, tetapi surganya yang luar biasa, Apalagi kemudian disebutkan hal-hal yang luar biasa, perabotannya luar biasa, bayangkan perabotan sampai disebut di dalam surah Al-Ghasyiyah itu, perabotan gelas. Allahu Akbar, pantesan katanya kalau orang yang juara dapat gelas, ternyata memang itu dikasih gelas nanti di surga. Ya, nggak apa-apa, saya dikasih gelas yang ini nih, gelas biasa, tapi di surga dikasihnya, nggak apa-apa lah. Di surga dikasihnya gelas yang kita ini, yang biasa. Karena yang penting itu kita masuk ke dalam surganya. Nah, maksud saya adalah ketika seseorang sudah dimampukan oleh Allah bersama ayat, sudah dimampukan oleh Allah menghafal Quran, bisa murojaah, bisa mengulang-ulang, itu kenikmatannya lebih besar daripada nikmat-nikmat dunia manapun. Kenapa? Karena akan dijanjikan oleh Allah surga tertinggi. Bayangkan, surga tertinggi. Tetapi tetap saja yang bahagia selama hidupnya di dunia bagi hati yang yakin saja. Kalau nggak yakin, tetap saya nggak bahagia. Meskipun tetap nanti di surga akan masuk ke situ, akan naik ke surga tertinggi, tetapi selama tidak yakin dia akan bahagia, dia tidak yakin dengan surga itu, maka tetap saja dia tidak akan bahagia. Ya, apalagi tidak yakin adanya surga, otomatis dia akhirnya benar tidak bahagia selamanya fid dunya wal akhir. Ternyata surga itu ada, hanya saja ketika surga itu realita menjadi ada, dia bukan termasuk yang memasukinya karena selama di dunia tidak yakin. Tidak yakin. Ini keimanan, ya, keimanan. Para malaikat misalkan, para malaikat. Nah, sekarang kita sedang berada di hutan. Sendirian. Loh. Di situ banyak ular, banyak harimau. Harimau itu kalau orang Sunda bilang meong, ya, orang Cianjur meong. Kalau orang Jakarta meong itu kucing, ya. Jadi sienta ayam meong, ya, orang Cianjur. Kedengeran sama orang ini orang Bogor atau meong itu kucing, ya. Jadi nggak takut tuh sama meong karena meong itu kucing. Biasanya orang Sunda sebelah baratnya gitu ya, itu nyebutnya maung, bukan meong, maung. Ya. Kalau maung tuh baru tuh takut ya. Kalau meong enggak. Ya. Tapi kalau di Cianjur itu meong pada takut tuh. Ya. Kita berada di sebuah lembah, di hutan.
Bahkan di situ misalkan banyak mistiknya. Mistik kata orang-orang di sini banyak hantu. Wah, ya. Kata orang-orang di situ banyak hantu. Kata orang-orang nih. Kata orang-orang nih, ya, banyak hantu. Kita berada di hutan itu. Dan juga banyak hewannya. Kita berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Apakah orang tersebut akan dijaga oleh Allah karena dia membaca 2 surah itu, berlindung ke Allah? Malaikat akan dikerahkan oleh Allah di situ turun menjaga. Apakah akan selamat? Maka datangnya malaikat, datangnya pertolongan Allah kepada orang yang membaca 2 surah itu pasti. Pasti. Tetapi hanya saja orang yang yakin saja itu yang bahagia, yang tenang sekali itu. Yakin. Sedikit saja di situ ada keyakinan yang kurang. Oh, ini goyah tuh, goyah. Sehingga bukan pertolongan Allah yang tidak datang, bukan malaikat yang tidak datang menjaga, tetapi keraguan itu yang merusak semuanya. Benarlah dia akhirnya. Ketemulah dan tidak selamat. Jadi perlindungan Allah, pertolongan dari Allah itu dirusak. Ya, dirusak oleh keraguan sendiri. Oleh keraguan sendiri. Makanya kalau sudah baca Qul a'udzu birabbil falaq, tenang saja gitu ya. Tenang. Dan di situ ya kita tidak pernah mengerti bagaimana caranya jalan keluar dari hutan misalkan. Tapi ketika kita sudah yakin ke Allah ya jalannya pasti ada. Jangan pakai logika manusia yang aneh, logika manusia yang aneh. Nanti begini. Ini kan hutan, nggak ada peta, nggak ada sinyal. Kalau malaikat nggak begitu cara kerjanya. Kalau kita masih bersandar kepada logika kita, pasti kita menderita terus. Menghafal Quran juga menderita. Ini kan saya susah nih menghafal. Begini, IQ-nya rendah lah, udah itu mah. Menghafal dengan cara otak manusia memang menderita. Tetapi kalau pakai cara-cara Allah, dan di situ malaikat datang. Nah nih kita menghafal Quran bersama malaikat nih. Bagaimana menghafal Quran menjadi sulit sementara dibantu oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah, dan juga diberikan di situ ada malaikat. Tetapi keraguan dalam hati ini yang merusak segalanya. Contoh begini. Lagi mau jatuh. Ya, lagi mau jatuh. Tiba-tiba ada yang menolong, menghulurkan tangannya, Maka yang tidak yakin itu ibarat orang yang sudah hulurkan tangan hingga di depan matanya, dia nggak mau menggenggamnya, nggak mau dia. Jadi ketika seseorang membaca ayat dan ayat itu adalah ayat perlindungan, maka perlindungan itu langsung datang. Tetapi karena ada ragu, itu ibarat orang yang tidak mau menggenggamnya itu. Maka dirusaklah kemudian. Ya, artinya dia jatuh ke dalam bencana, sementara di sekeliling itu banyak malaikat yang siap menolong. Nah ini yang disebut dengan, kalau saya menyebutnya menjadi sahabat ayat dan malaikat. Ya, menjadi sahabat ayat dan malaikat. Karena ternyata ayat itu lebih dekat dengan kita, malaikat itu lebih dekat dengan kita. Jadi apa sih yang paling dekat dengan kita bagi hafiz Quran? Ayat sebenarnya. Bahkan ada yang sebenarnya ya tentu Allah yang lebih dekat.
Tetapi kalau kita melihat wasilahnya yang nyata, itu adalah ayat lebih dekat kepada kita dan malaikat pun lebih dekat kepada kita daripada apapun. Maka ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih pertama, karena biasanya seseorang akan meminta pertolongan atau bantuan kepada siapa? Kepada yang paling dekat dengan dirinya. Ini kan aneh. Ayat paling dekat, kemudian malaikat pun juga dekat. Allah yang paling dekat dari semua itu. Tetapi ketika ada kebutuhan, kesulitan, mintanya ke yang lain. Ini belum menjadi sahabat ayat dan belum menjadi sahabat malaikat. Jadi ya gimana ayatmu nolong, kira-kira orang ditolong malah mintanya ke yang lain. Saya pernah cerita tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang melatih seorang muridnya yang khusus, ya, selama 10 tahun katanya. Ini saya pernah cerita juga di majelis ini kalau tidak salah. Tapi saya ulangi untuk menguatkan. Setelah 10 tahun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu membawa santrinya itu ke tengah laut. Pakai perahu. Di tengah laut didorong sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani santrinya sampai jatuh ke laut tuh santrinya itu. Cerita ini sanadnya dari guru saya yang sekarang sudah wafat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi afwan. Lalu santri kan kaget ya, dia tenggelam lah di laut gitu ya, tenggelam di laut. Terus santri tersebut mengatakan, ya Maula, ya Maula ya, ya Maula ya, tolong gitu kan. Wahai Maula, kan biasanya gitu. Murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu manggilnya ya Maula ke gurunya itu, ya Maula. Maka disitulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi sedih gitu ya. Murid ini dilatih untuk mengenal Allah selama 10 tahun dengan pelatihan yang khusus. Tetapi ketika dia jatuh, yang dipanggil adalah manusia, bukan Allah. Yang pertama kali terucapkan di lidahnya itu. Ya, sama Syekh Abdul Qadir ini nggak ditolong lah. Pergi aja dia, menjauh dari muridnya itu. Ngapain nyelamatin muridnya begitu? Yang lebih butuh kepada bantuan manusia, yaitu gurunya sendiri daripada Allah. Padahal yang lebih dekat dengan dirinya itu ya ilmunya itu, Qur'annya, malaikat, Allah yang lebih penting lagi. Ya dicuekin aja. Syekh Abdul Qadir Jailani malah pergi meninggalkan meninggalkan muridnya. Ya, muridnya putus asa lah, ini guru apaan ini gitu kan, muridnya muridnya mau tenggelam, dijorokin mau tenggelam, bukannya nolongin malah pergi gitu. Malah jadi bagus tuh hatinya itu. Karena kan dia sudah menolak bantuan dari makhluk tuh hatinya itu. Benar kalau begitu. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Guru saja nggak bisa. Gitu ya. Jadi akhirnya dia menolak pertolongan dari gurunya. Karena sudah tidak ada lagi kesempatan untuk selamat, hatinya ke Allah langsung. Ketika hatinya ke Allah, Syekh Abdul Qadir udah ada di depannya. Ayo kamu naik lagi. Nah ini baru hati yang benar. Artinya begini, peluang-peluang selamat dari Allah, peluang-peluang keberuntungan dari Allah ditolak oleh apa? Oleh keraguan, dan ketika meminta, bukan meminta ke Allah yang paling dekat melalui ayatnya, malah meminta kepada yang lain, kepada manusia. Ini bahaya ya, kan sekarang suka ada tuh ya orang-orang yang dalam tanda kutip ya, ada ritual yang aneh menurut saya. Jadi minta bantuan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sudah wafat bahkan. Ya, ada yang aneh. Mestinya sih nggak begitu ya, tetapi ada kenyataan sampai saya bertanya kepada yang pelakunya itu. Ini kalau mau minta tolong ke Allah gitu ya, narasinya jangan begitu. Al-Ghisni kan, Al-Ghisni ya Syekh Al-Ghisni. Lah,
kayak bukan begitu gitu ya. Minta saja ke Allah melalui ayat, kemudian sambungkan sanadnya dengan siapa, dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka Allah yang menyelamatkan. Orang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani masih hidup aja nggak mau nyelamatin muridnya yang minta bantuan sama dia, apalagi yang sudah wafat ini. Gimana ceritanya gitu kan. Ada praktek yang perlu diluruskan. Ya saya bilang, ya silakan baca, itu kan ada manakibnya yang bahasa Sunda itu. Bagus saya bilang itu dibaca. Ya, silakan dibaca. Tetapi jangan sampai kemudian kita mempunyai narasi yang salah gitu. Tapi kita harus mencontoh narasi berdoa ke Allah seperti yang dicontohkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena Syekh Abdul Qadir ini ulama, melahirkan banyak kitab, jadi bisa dibaca tuh kitab-kitabnya. Bahkan juga melahirkan murid-murid yang hebat seperti maksudnya melahirkan jalur sanad ke bawahnya yang bagus seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada juga Ibnu Taimiyah yang bagus-bagus ke bawahnya gitu kan, bisa dibaca kitab-kitabnya itu. Ya mungkin kita di Indonesia sedikit aneh kok, para penganut thariqahnya Abdul Qadir Jailani banyaknya yang mazhab Syafi'i gitu. Orang-orang yang merujuk menyandarkan fikihnya kepada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim malah jarang yang mengenal thariqah Syekh Abdul Qadir Jilani. Justru yang amaliyahnya Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i malah ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, mungkin itu tata cara ya bagaimana ilmu itu bisa hidup. Tetapi jangan salah meminta, ya jangan salah meminta. Saya suka ziarah juga ke kuburan gitu kan, ke ziarah ke kuburannya orang-orang soleh, ya, para ulama yang soleh. Terus kan aneh-aneh gitu kan, lihat orang-orang itu cara-cara ziarahnya aneh gitu. Ada yang meminta, ada yang baca salamnya juga aneh gitu kan. Terus saya tanya, ya, saya tanya, minta kamu, saya mintakannya ke Tuhan ini, ke wali katanya. Oh begitu gitu ya. Ya pengen tahu aja kan, kita lihat gitu situ. So saya jelaskan, bahkan ada seorang tokoh, ya ada seorang tokoh besar lah di Indonesia ini. Rupanya dia kalau ziarah itu, cara-cara ziarahnya itu memang berdoa ke Allah, tapi ada memintanya ke walinya itu. Karena wali itu hidup katanya, di situ bisa menjawab gitu. Saya jelaskan juga lah kepada tokoh tersebut cara-caranya ziarah gitu ya. Justru kalau mau diterima oleh Allah ziarahnya bukan begitu, ke awal langsung gitu ya. Ke awal langsung. Saya jelasin, oh iya. Memang kita harus banyak menjelaskan ya kalau begitu. Ya, menjelaskan agar tidak salah ziarahnya ya. Bahkan yang ini mampir sedikit ya bagi yang suka terziarah, biar ziarahnya betul ya, biar Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Malah jadi salah gitu kan. Hafiz Quran juga termasuk saya kan menghafal Quran dari juz 16 sampai selesai itu di makam kakek saya, di makam ya. Bukan minta ke kuburan, saya mau doain kakek saya di situ pakai Quran. Ya, saya mau doain kakek saya, bukan mau minta ke kakek saya. Nggak bisa begitu. Justru kita yang ngirimin doa gitu kan di situ dengan bacaan Al-Qur'an. Allah lah kasih. Allah nanti yang ngasih ke kita atas bacaan Quran kita gitu. Di situ. Ada juga praktek misalnya gini kan, di antara yang diharamkan itu adalah duduk di atas kuburan atau melangkahi kuburan, menginjak kuburan itu haram kan. Tapi praktek-praktek ke tempat ziarah itu kuburan diduduki wirid karena lagi, aduh, saya bilang ini kumahanya. Terus ya paling tidak saya juga suka ziarah gitu ya, suka ziarah karena memang di dalam Al-Quran kan wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla gitu. Jadi tempat situs-situs orang soleh itu mendatangkan keberkahan dari Allah, situsnya ya. Sebagaimana situs-situs kaum Samud, situs-situs kaum Ad yang dihancurkan itu menjadi malapetaka di situ. Bahkan mata air Samud itu nggak boleh digunakan. Ini dalam hadis Sahih Bukhari ada.
para sahabat saat itu ketika lewat Tabuk, mengambil air dari mata air Samud di situ, kemudian mengolah adonan. Kata Rasul, jangan dipakai, ini air sudah dikutuk oleh Allah. Akhirnya dikasih ke hewan tuh adonannya, nggak dimakan kan itu. Nah sekarang di sebuah situs, di situ orang soleh, nah di situ keberkahan masih ada, sebagaimana laknat masih ada di situs-situs orang fasik itu. Tetap isinya ke Allah, jadi tempat itu menjadi penghubung ke Allah lebih dekat gitu. Bukan masalah malah nyembah ke tempat, diusap-usap tempatnya, ada yang kan tempat bertapanya gitu kan diusap-usap, nggak begitu gitu ya. Ya, memang ada tempat-tempat di mana di situ kita terhubung dengan Allah lebih dekat, di antaranya masjid gitu kan, masjid, atau lebih suci lagi Masjid Nabawi, Masjidil Haram, atau lebih utama lagi Ka'bah gitu. Kita ada tempat-tempat khusus seperti itu, ya masjid di seluruh dunia gitu. Bukan berarti di luar masjid kita nggak bisa terhubung dengan Allah, tapi ada tempat-tempat khusus di situ, ya. Atau tempat-tempat orang soleh, ya tempat-tempat orang soleh. Atau apalagi orang solehnya masih hidup, wow, minta doa di situ, ya. Misalkan kita dipinta oleh orang, Ustazah, Ustaz doakan saya, mana saja di situ, karena kita tidak tahu siapa doa kita yang dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doakan karena baik. Atau kebalikan juga, kita langsung minta doa ini kepada yang minta doa itu. Nah, kembali lagi kepada tentang bersahabat dengan malaikat, menjadi sahabat ayat. Jadi malaikat dan ayat itu adalah yang paling dekat dengan kita, ya, paling dekat dengan kita melebihi yang lain. Maka ketika kita dalam keadaan membutuhkan sesuatu atau apapun, maka yang paling pertama kali teringat adalah ayat, karena inilah yang menghubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, paling dekat. Paling dekat. Ini yang disebut dengan menjadi sahabat ayat, menjadi sahabat malaikat. Kenapa disebut malaikat? Karena di situ memang Al-Qur'an tidak ada ayat ya, kecuali di situ ada malaikat yang menjaga. Bi aidi safarah kiramim bararah. Bi aidi safarah kiramim bararah. Di situ jelas. Bi aidi safarah kiramim bararah. Jadi Quran itu di tangan para malaikat. Jadi di mana ada ayat, di situ ada malaikat safarah. Tetapi kita tidak pernah merasa ada malaikat di situ. Ya, tidak pernah merasa ada malaikat di situ, sehingga tetap resah dan lain-lain. Maka mulai hari ini atau terus kita ikatkan pada setiap harinya, sampai Allah berikan keajaiban-keajaiban yang pada hakikatnya keajaiban-keajaiban itu bukanlah hal ajaib gitu ya, bukanlah hal yang ajaib. Justru yang ajaib itu adalah awalnya, pembukaannya. Contoh seperti misalkan tadi saya contohkan, saya menghafal beberapa surah gitu dalam mimpi, pas bangun ingat, ya pas bangun ingat. Itu nggak ajaib, justru ajaib itu adalah sesuatu yang menjadikan bisa meraih itu, ya sesuatu yang bisa meraih itu. Saya juga berpikirnya enak banget nih kalau menghafal Quran dalam mimpi semuanya gitu kan, murojaah dalam mimpi semua, enak nih gitu kan, nggak capek gitu. Tapi rupanya nggak bisa kita kendalikan, kan gini. Saya juga sering tuh, ya sering nyoba gitu, sama murojaah nih, tidur biar mimpi murojaah, oh nggak bisa itu, malah nggak mimpi apa-apa itu. Nggak bisa diniatkan kayak begitu, ya. Nah ini bersahabat dengan ayat, bersahabat dengan malaikat, atau menjadi sahabat ayat, menjadi sahabat malaikat, artinya tidak ada yang lebih dekat kepada kita melebihi dekatnya ayat dan dekatnya malaikat penjaga ayat itu. Ya, itu kalimat intinya. Sehingga apa? Sehingga kita merasa tenang dan yakin. Dan juga bahagia. Jangan sampai kebahagiaan itu dirusak oleh keraguan. Keraguan ini yang merusak segalanya. Insya Allah. Bahkan ya, kalau lagi khusyuk itu misalnya, coba lagi sholat tuh khusyuk ya. Coba sebutkan misalkan takbir. Allahu Akbar. Baru-baru mengucap lafaz Allah saja. Itu kan nggak biasa ya. Jadi Allah mampukan lidah kita untuk bisa mengucapkan lafal namanya yang agung. Itu tuh keren banget tuh lidah kita ini, ya.
Jadi lidah kita dimampukan oleh Allah mengucapkan namanya. Luar biasa. Ya. Di situ saja kita sudah banyak syukur. Allahu Akbar. Bagaimana bisa kemudian pas sholat hatinya ke yang lain, sementara nikmat Allah begitu besar saat itu. Nikmat yang begitu besar. Apalagi ketika sudah berdoa misalkan. Allahumma, Allahumma, Rabbana, Rabbana. Ini luar biasa. Karena itu yang paling dekat ya. Dan Al-Quran ini adalah media bagaimana kita mengetahui Allah sedang berbicara apa kepada kita dan bagaimana kita menyampaikan pesan kita ke Allah. Di situ baca ayat dalam sholat. Insya Allah ya semuanya kita di sini bisa dimampukan oleh Allah dan selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat itu, karena semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita melebihi semua nikmat yang kita inginkan yang belum terrealisasi. Itu kira-kira pada pagi hari ini yang bisa saya uraikan dan menjadi mudah-mudahan menjadi pengingat kita semua bahwa ayat dan malaikat itu lebih dekat dengan kita daripada apapun ya. Kenapa? Karena ayat dan malaikat ini penghubung kita dengan Allah, penghubung kita dengan Allah. Jadi kalau Allah ngasih ke kita itu ngasih nikmat ke kita, kan ada rububiyah Allah itu selalu ada ke kita terus. Tetapi sebaliknya sekarang kita ke Allah gitu, kita ke Allah. Kalau Allah ke kita yang jelas dekat, tidak yang dekat daripada Allah itu. Tetapi kalau kitanya ke Allah, nah ini yang jauh nih ya, yang sekali Allahnya dekat ke kita, kitanya yang nggak dekat. Maka ayat inilah yang menjadi penghantarnya ya, dan para malaikat inilah sebenarnya yang bersama ayat itu juga yang menghantarkannya. Katanya malaikat itu dari cahaya. Allahu Akbar, cepat banget menghantarkan sesuatu. Silahkan saya kembalikan ke MC, masih bisa kita ngobrol tanya jawab apa ya. Silakan saja kita ceritakan di sini masalah-masalah, atau karena masalah itu menarik ya. Masalah itu peluang untuk bahagia. Masalah itu ada peluang untuk bahagia di situ. Apalagi masalahnya diakibatkan Quran. Itu keren banget. Kenapa sih masalahnya Quran gitu kan? Bagus banget gitu ya. Wallahu a'lam. Silakan Mbak Septi. Insyaallah, jazakallahu khair Kang Haji atas materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Ini di kolom chat sudah ada beberapa yang bertanya dan ada yang raise hand. Mau yang mana duluan Kang Haji? Silakan, mana saja sama. Insya Allah pahalanya juga sama ya. Insya Allah. Ini yang di chat dulu yang Kang Haji, dari Ummu Fatia. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menjaga hafalan saat haid? Bolehkah ziyadah dan murojaahnya di dalam hati? Jazakallahu khair. Silakan Kang Haji. Coba diulangi. Diulangi, mohon maaf. Ya. Dari Ummu Fatia, beliau bertanya bagaimana cara menjaga hafalan saat haid? Apakah boleh ziyadah dan murojaahnya itu dalam hati? Begitu Kang Haji. Silakan. Baik. Yang dilarang keras bagi perempuannya, ada kerasnya, larangannya keras. Bagi perempuan yang haid itu adalah memegang mushaf ya. Memegang mushaf ini kayak gini nih. Kalau saya memang sering megang mushaf ya. Jadi meskipun nggak kelihatan juga saya tetap pegang mushaf. Meskipun yang dibahasnya fikih, tetap aja yang dipegangnya mushaf. Ya. Ini larangan ini mushafnya ya, mushafnya. Itu termasuk larangannya keras ya dalam pendapat ulama baik Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, semuanya tentang memegang mushaf. Kalau tidak memegang mushaf, maka
bacaan Al-Quran bisa diniatkan zikir, termasuk menghafal ziyadah juga. Menghafal ziyadah tapi niatnya zikir. Nggak apa-apa, misalkan kita baca sequran nih, sequran. Perempuan lagi haid baca sequran, ya, tapi niatnya zikir semua, nggak apa-apa, bisa. Sebab itu sebagaimana dikatakan oleh ulama mazhab Syafi'i, misalkan Imam Syihabuddin Ar-Romli mengatakan begitu, nggak apa-apa. Karena yang menjadi ketat itu masalah megang mushaf. Makanya perempuan kayaknya menghafal Quran lebih penting tuh daripada laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki kan bisa pegang Quran terus. Kalau perempuan ada saatnya tidak pegang mushaf, maka silakan saja, ya, silakan saja ziyadah dan murojaah niatkan zikir selama tidak pegang mushaf. Bagaimana caranya? Ya kan bisa dengerin murotal, ya, dengerin murotal, bisa sekarang medianya. Atau misalkan ada ininya, kita lagi apa, ada anak kita, Neng bacain Neng, gitu, Mak mau ngafalin nih, gitu. Atau kebalikannya, Mah tolong nih bacain ayat nih, orang anaknya mau ngafalin, kenapa? Saya lagi ini, nah, lagi apa? Lagi datang bulan, gitu kan? Bisa seperti itu. Atau istri ke suaminya dan lain-lain, bisa saling di situ untuk membacakan sehingga bisa tetap ziyadah dan murojaah walau dalam keadaan haid. Nggak mesti dalam hati, diucapkan saja, ya, selama tidak megang mushaf. Jadi selamat ya, selamat menjalankan murojaah, lepas tangan dari mushaf. Ini bagus nih, lepas tangan. Dengan cara apa? Dengan cara menyimak atau dengan cara kita memang membaca tanpa memegang mushaf. Untuk ayat-ayat yang tentu yang sudah hafal ya, yang sudah mungkin ya. Kalau nggak mungkin nih gimana ya, rumpu rampa nanti nih, nggak bisa lanjut lagi. Kecuali di samping kita ada teman kita yang menyimaknya, ya. Maka niatkan zikir, ya, niatkan zikir. Bacaannya niatkan zikir. Pasti pahalanya banyak. Itu jawabannya. Silakan dilaksanakan ya, jangan ragu sedikit pun. Oh saya ragu nih Ustaz, ragu, takut haram. Kalau ragu jangan, repot ragu, jadi merusak suasana itu ragu. Jadi nggak nikmat jadinya ragu. Pokoknya tinggalkan yang ragu, ya, menuju kepada yang tidak ragu. Kalau misalkan, saya ragu nih mau baca lagi haid, ya sudah jangan baca. Karena keraguan itu akan merusak suasana semua, ya. Kira-kira begitu. Tinggalkan yang ragu kepada yang tidak ragu, kata Nabi gitu. Kalau ada keraguan-keraguan. Wallahu a'lam. Oke, baik, jazakallah khair atas jawabannya Kang Haji. Kang Haji, ini ada yang raise hand, boleh ya Kang Haji ya? Silahkan. Di sini ada 2, tapi yang duluan atas nama Dian Rivia, boleh di unmute dan open cam. Oke. Silakan Kak untuk pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ini lagi di dapur. Kang Haji tadi mau nanya tentang yang semacam keajaiban seperti itu ya Kang Haji terkait Al-Quran. Kayak tadi melihat ayatnya bercahaya dan sebagainya. Apakah itu selalu pertanda malaikat Kang Haji? Khawatirnya kan ada godaan-godaan dari setan juga. Misalnya mimpi tentang Al-Quran. Saya pernah pengalaman mimpi menjelaskan faidah dari suatu ayat gitu. Padahal tidak pernah saya baca dimanapun, tiba-tiba dalam mimpi saya bermimpi menjelaskan kepada seseorang gitu, faidah dari suatu ayat. Apakah khawatirnya itu dari hawa nafsu dan setan, Kang Haji? Bagaimana seperti itu? Ya. Kebenaran, saya langsung jawab ya, Septi ya. Kebenaran mimpi itu, ya, kebenaran mimpi itu akan menuntun kita pada hidayah, akan menuntun kita kepada hidayah. Kalau setelah mimpi kita ini makin khusyuk ke Allah, makin khusyuk ketika murojaah, makin khusyuk,
meskipun tanpa ada konfirmasi dari ahlinya, maka kita tetapkan itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah sesuatu itu, janganlah kebenaran diukur dari keajaiban. Jangan sampai mengukur kebenaran dari keajaiban. Kalau kita masih mengukur kebenaran dari keajaiban, itu masih awam iman kita. Karena tidak semua yang ajaib itu menunjukkan kebenaran. Contoh sihir kan juga ajaib itu. Ya, dan sihir itu ada. Kita harus beriman kepada adanya sihir. Tetapi sihir tidak mampu berbuat apa-apa kalau tidak ada izin Allah. Ya bisa jadi orang-orang itu percaya kepada sihir. Padahal sihir itu perbuatan setan dan harus kufur dulu gitu. Fala takfur, kan ayatnya seperti itu kepada sihir ini. Ya. Nah, kita bisa membedakan mana setan, mana bukan. Mana setan, mana bukan. Setan itu anti istiqomah. Setan itu anti istiqomah. Dan setan itu selalu mengajak kepada hal-hal yang sifatnya sesuai dengan nafsu. Ya, sesuai dengan nafsu. Contoh, saya diberikan mimpi. Ya. Saya diberikan mimpi bisa murojaah dalam mimpi. Akhirnya saya tidak murojaah pada akhirnya. Nunggu mimpi saja. Nah itu setan namanya kayak gitu. Ya. Karena setan itu, karena mimpi yang bagus nggak begitu. Ya, nggak begitu. Jadi setan berhasil menggoda, yaitu namanya setan. Oleh karena itu murojaah, apakah dikasih mudah oleh Allah dalam mimpi atau ketika wah ini kok cahayanya nggak muncul nih ayat ini, gitu kan? Tetap saja semangat, tetap saja bahagia, ya. Karena kita tidak menggantungkan kebahagiaan kepada keajaiban. Bahkan saya katakan bahwa keajaiban itu jadi nggak ajaib. Karena yang hebat itu adalah awal. Misalnya begini. Kita baca Quran, tiba-tiba laut terbelah, gitu kan, misalkan. Maka yang lebih hebat daripada laut terbelah itu ayat yang kita baca itu sendiri lebih hebat. Ya, kira-kira itu ya. Jadi ayatnya lebih hebat daripada reaksi dari ayat itu. Itu bahkan bisa jadi hal kecil saja, ya. Pada akhirnya kan sekarang misalnya menghafal Quran cepat nih, hebat banget nih. Nah, hati-hati nih, menghafal Quran cepat hebat. Enggak, ya. Enggak hebat. Apakah atau yang hebat tuh menghafal Quran lambat. Jadi hebat itu bukan soal cepat atau lambat. Ya, dua-duanya hebat, dua-duanya bagus ya. Dua-duanya bagus. Selama apa? Selama kita tidak salah begini. Membandingkan, tidak salah membandingkan. Ketika menghafal Quran gampang, rasanya Allah ngasih rahmat, enggak. Jangan begitu. Rahmat Allah tetap sama meskipun kita menghafal Quran lama, sama. Jadi tetap kita bahagia, senang saja. Bahkan dimampukan oleh Allah membaca satu ayat saja lidahnya ini, itu udah luar biasa nikmatnya, luar biasa anugerah di situ. Jadi kalau misalkan tadi contohnya juga menjelaskan satu ayat, itu bisa di-cross-check nih, bener gak gitu ya yang disampaikan. Kita lihat disampaikan misalkan oh ternyata ada referensinya gitu ya. Oh itu benar ya. Nah, nafsu atau bukan nafsu itu bisa diikuti bagaimana dengan keistiqomahan dan rasa ketika di luar itu. Ketika Allah kasih keajaiban, kemudian maka keajaiban itu dari malaikat kalau kemudian menjadikan semangatnya bukan saat pas ada keajaiban saja. Kalau kita menunggu keajaiban itu jelas setannya. Menunggu keajaiban terus itu setan. Kalau misalkan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mimpi, maka itu juga dari malaikat juga sama. Kalau kemudian kita menambah khusyuk di luar mimpinya, kita menambah hidayah di situ ya. Kita bisa melihat, bisa dirasakan tenang, apalagi misalkan berjumpa dengan Rasulullah. Kan banyak yang berjumpa dengan Rasulullah. Itu Imam Hamzah Az-Zayyat itu kalau mimpi-mimpi penghafal Quran tuh luar biasa ya. Makin khusyuk nanti dalam hidupnya ke Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Rasulullah, setoran ke Rasulullah misalkan gitu ya. Setoran ayat ke Rasulullah itu kan terkenang selalu kalau Allah berikan itu semua. Tapi bukan berarti saya kok nggak mimpi-mimpi. Jangan nungguin mimpi. Nggak, sama aja gitu ya. Sama aja. Kalau saya ingin mimpi banget dengan Rasulnya, jangan gitu caranya ya.
baca aja istiqomah, jalanin sunnah Nabi. Kalau bisa tuh bacain tuh Bukhari, Sahih Bukhari dibaca sampai tamat. Kan jadi kenal sama Rasulullah kan. Sahih Muslim baca sampai tamat. Pernah nggak baca Sahih Bukhari sampai tamat dari awal sampai akhir kita pahami? Kan itu keren tuh kalau bisa. Saya kira kalau orang ahli hadis kayak begitu mungkin bisa. Ya, komunikasi Allah kasih rezeki dengan hal-hal yang lain. Tetapi sekali lagi, ketika kita misalkan baca Sahih Bukhari lalu mimpi dengan Rasulullah, maka yang hebat itu sebenarnya bukan mimpinya, tetapi baca Sahih Bukharinya itu yang hebat. Ya, bisa jadi bahkan setelah ketemu mimpi udah cukup bermimpi, jadi nggak baca hadis lagi. Astagfirullah. Ya, hati-hati di situ. Itu bagus pertanyaannya sehingga kita bisa membedakan mana yang dari setan dan mana yang dari malaikat. Ya, insya Allah. Baik, silahkan masih ada waktu, insya Allah beberapa menit. Siap, Kang Haji. Kang Haji, ini ada yang dari Kanada mau nanya, boleh ya Kang Haji? Silahkan. Untuk Kak Fulana, boleh di open cam sama di unmute Kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak pakai kamera ya Ustadz. Baik, silakan. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Saya dari Kanada. Berdua di sini dengan Ibu Susi. Ibu Susi ada. Jadi subhanallah Ibu Susi ini orang tua kami di Kanada. Beliau sudah berusia 82 tahun dan masih semangat menghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Saya sendiri sudah ibu-ibu Ustadz, sudah 43 tahun. Allah. Jadi saya banyak melihat video-video Ustadz di YouTube. Dan yang saya lihat Ustadz pertama kali itu di acara Traveling with the Quran, Musafirun Ma'al Quran, bersama Fahad Al-Kandari. Oh iya. Ustadz kan pernah di situ ya? Iya, jadi, sudah lama sekali itu ya. Iya, sekitar berapa tuh? 8 tahun Ustadz ya. Dan anak-anak saya kebetulan tidak bisa berbahasa Indonesia, suami saya kebetulan WNA, Canadian, jadi mereka sudah familiar dengan Ustadz. Jadi saya saat Ustadz memberikan tausiah sekarang ini ada suami saya dan saya mesti translate ke dia. Mudah-mudahan Ustadz suatu hari nanti bisa memberikan ceramah dalam bahasa Inggris Ustadz ya. Jadi anak-anak saya dan suami saya di sana. Jadi yang ingin saya sampaikan dari pertama kami melihat Ustadz di Traveling with the Quran, Musafirun Ma'al Quran, Ustadz itu sudah memotivasi kami di sini. Masya Allah. Lalu saya termasuk yang terlambat ya menghafal Al-Quran, tapi tidak ada kata terlambat, right? Saya mungkin menghafal Al-Quran di usia 40, karena kebetulan sebelumnya saya berasal dari keluarga non-Muslim. Dan anak-anak saya malah lebih dahulu menghafal Al-Quran dari kecil. Dan mereka hafalannya subhanallah lebih banyak daripada saya. Tapi ya saya bertemu dengan kajian Zoom ini di Instagram. Waktu saya lagi browse itu, lalu keluar itu murajaah.id dan ada pekan lalu saya pertama kali ikut. And I feel really blessed. Jazakallah khairan Ustadz ya, sudah berbagi, sudah menginspirasi. Semoga Allah menjaga Ustadz dan semoga terus ada kajian-kajian seperti ini karena sangat menginspirasi untuk saya yang tidak muda lagi dan untuk adik-adik semua yang ada di sini yang mungkin kalian seumur dengan anak saya, terus semangat, bahagiakan orang tua, insya Allah. Jazakallah khair Mbak Septi atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Selalu bersyukur kepada Allah. Selalu begini ya. Saya sebut saja sudah hafal Quran. Tetapi saya tidak tahu apakah
keadaan hafalan Quran saya nanti, hari esok atau lusa. Saya sangat kagum sekali kepada orang tua atau dalam tanda kutip sudah tidak muda. Tetapi cita-cita kepada Qurannya besar. Ini sungguh luar biasa bagi saya. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu bersama Al-Quran sampai kapanpun usia saya. Apakah panjang, apakah pendek. Yang paling penting Al-Quran ini sampai akhir hayat. Usia panjang, alhamdulillah. Selama bersama ayat. Tapi kalau misalkan usia panjang dikasih oleh Allah, tetapi usia itu jadi peluang untuk melupakan ayat, itu kiranya berat rasanya. Jadi sisa umur kita itu penguat, sisa usia kita harus menjadi penguat ayat, bukan sisa usia yang ada malah menjadi menjadi peluang untuk lupanya ayat, ya. Kan begitu. Jangan sampai seperti itu. Maka saya ucapkan terima kasih kepada Bu Fulanah tadi yang telah berbagi dengan kita semua. Sebenarnya saya pun juga yang sedang belajar kepada teman-teman semua yang ada di sini. Mungkin dan nasihat ini pun juga buat saya sendiri. Insya Allah kita bersama-sama dengan Al-Quran. Insya Allah selamanya tidak ada kata terlambat. Ya, kita tutup nanti akhir kehidupan kita dengan Quran, dengan sebaik-baik keadaan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Dan semoga panjang umur ya, karena tentu kita mendoakan yang terbaik. Karena orang terbaik itu yang panjang umurnya, dan banyak amalnya tentunya. Insya Allah. Baik, Mbak Septi bisa satu lagi yang mau sharing atau yang apa? Baik Kang Haji, ini saya baca yang dari chat ya Kang Haji ya. Baik. Ada yang bertanya. Oh gini, Assalamualaikum Kiai Haji Deden, izin bertanya dari Muhammad Asyari. Beberapa tahun lalu saat bulan Ramadan, ada salah satu SPBU di kota tempat saya tinggal mengadakan kegiatan mengaji 1 juz per orang. Setelah selesai mengaji, pihak SPBU ini menggratiskan 2 liter premium bagi yang sudah ngaji 1 juz tersebut. Kebetulan saya ikut kegiatan itu dan banyak juga orang yang ikut mengaji di sana gitu kan. Apakah niat kami mengaji masih mendapat pahala dan pihak SPBU tetap mendapat pahala dan keberkahannya? Begitu Kang Haji. Boleh dijawab Kang Haji? Wah, keren ini ya. Iya, keren. Ya. Yang punya SPBU dapat pahala, yang membaca dapat pahala. Ya, dua-duanya dapat pahala besar. Adapun 1 liter apa tadi? 2 liter premium. Iya, 2 liter premium. 2 liter premium itu kecil sekali. Ya. Pahalanya lebih besar ya. Pahalanya lebih besar daripada 2 liter premium ini ya. Jadi begini. Adalah salah kalau kemudian baca 1 juznya itu karena 2 liter premium. Ya kalau kita kan hafiz Quran misalkan ya baca 1 juz itu keseharian kita kan. Bukan karena ada premium atau tidak gratis tetap ngaji gitu kan. Itu bedanya. Ya, itu bedanya. Makanya nggak apa-apa tuh. Aduh bagus juga nih kalau ada di tempat saya nih. Tiap hari ini kalau misalkan 5 juz berapa liter tuh? Ya. Kira-kira seperti itu. Ini bagus ya. Atau barangkali yang punya toko-toko yang lain silahkan bikin program seperti ini ya. Pahalanya besar bagi yang punya toko misalkan restoran atau kafe-kafe silakan ya. Bagus biar ngaji di situ ya. Biar ngaji
Dan hafiz Quran juga silahkan ikut. Tapi niatnya tentu bukan karena kita ingin mendapatkan itu, karena kita ngaji walaupun tanpa ada kegiatan itu, ya tetap saja kita ngaji. Meskipun mungkin di awal-awal nih bagi yang ngajinya masih lucu kayak saya dulu ya, yang masih lucu itu ya karena ingin 2 liter gratis baca gitu kan, nggak apa-apa itu juga masih lucu, cuman masa 1 juz yang berharga jadi lebih berhargaan 2 liter premium kan lucu juga, tapi nggak apa-apa kan buat motivasi. Jadi saya itu termasuk yang apapun kegiatan buat kequranan itu nggak ada yang buruk, semuanya bagus ya. Adapun masalah besaran pahala di situ tergantung niatnya. Bahkan sekiranya niat itu hanya untuk mendapatkan 2 liter premium, tetap saja bagus ya. Ada daripada orang ya, bandingannya gini, orang yang nggak ngaji sama sekali gitu ya. Nah, hanya saja itu masih lucu, hafalannya masih lucu, kalau saya masih suka ketawain diri sendiri gitu. Iya ya, gitu ya. Tapi kalau bagi yang sudah sering ngaji Quran, ini semacam bonus saja kira-kira seperti itu. Insya Allah tidak kurang pahalanya ya, tidak kurang pahalanya selama niatnya memang kita tetap murojaah, kita tetap baca 1 juz walaupun nggak ada program itu ya, walaupun nggak ada program itu. Yang mengadakan pengajiannya juga punya pahala, maka bagus kalau SUM SPBU di Bogor nih kayak begitu ya. Bagus, jadi bisa dapat berapa liter premium di sini, premium tapi motor saya nggak premium ini kayaknya. Ya. Allahu Akbar. Baik, itu jawabannya insya Allah. Jaga niat ya, jaga niat. Apalagi guru ngaji terus jaga niat. Apalagi guru ngajinya digaji, harus jaga niat. Ya. Karena apa? Karena ilmu kita lebih besar nilainya daripada gaji itu. Ya. Dan lain-lain lah. Kita harus bersyukur karena Allah berikan kita hafalan. Berikan kita kemudahan untuk membaca Al-Quran. Bukan hal itu. Adapun hal-hal itu semuanya harus disyukuri juga ya, Tetapi jangan sampai melebihi kesyukuran kita kepada Qur'annya yang kita punya. Harus syukur, itu nikmat besar. Insya Allah semakin banyak pemilik SPBU yang seperti ini, dan juga semakin banyak hafiz Quran yang murojaah. Tentunya juga ya, kalau di kelas-kelas tertentu ya, ini sangat penting, apalagi dulu ya santri itu ya yang sulit sekali beli bensin, ini penting. Jadi jangan dikira gitu ya, sedekah seliter bensin itu kecil, tapi bagi orang tertentu itu besar gitu ya. Ya, nilainya besar gitu. Dan itu sangat bermanfaat. Kenapa? Karena bensinnya dipakai ngaji, bensinnya dipakai, waduh banyak banget pahalanya di situ ya. Dipakai kemana-mana, jalan untuk dakwah untuk semuanya. Insya Allah ya, insya Allah. Wallahu alam, itu barangkali jawaban dari saya, dan mohon izin, mohon maaf atas semua kesalahan. Semoga kita dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya pamit duluan ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Kang Haji atas materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Jawaban yang dikasih pada kajian pada pagi hari ini. Semoga Kang Haji dan keluarga selalu sehat selalu, agar terus membimbing kita semua selalu istiqomah, dan semoga kita bisa terus belajar dari Kang Haji. Ya, untuk Ummu Fathiyah, kajian MAM insya Allah akan selalu diupload di YouTube. Jikapun kalau misalnya belum ada, insya Allah nanti langsung diupload seperti itu. Jadi ditunggu aja, insya Allah akan diupload oleh tim kami seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin.
tidak terasa sudah ada di penghujung acara. Nah, untuk para peserta, saya mengajak nih untuk mendapatkan pahala penghafal Quran juga gitu dan meraih keberkahan. Kita tuh bisa dapat pahala yang sama oleh dari para penghafal Quran dengan cara memuliakan para penghafal Quran dan dengan lelang infak untuk Baitul Murojaah dan program dakwah Indonesia Murojaah. Jadi memang kami punya Baitul Murojaah di daerah Cimanggis Depok gitu. Untuk saat ini santrinya sedang menghafal di sana dan teman-teman semua bisa ikut mendapatkan pahala yang sama, bisa ikut lelang infak di Bank BSI, bisa disalurkan melalui bank, ada Dana juga, GoPay juga, OVO juga, link aja juga bisa. Jadi sekarang mudah ya untuk untuk berinfak. Jadi bisa langsung konfirmasi dan hubungin admin di 0812 9833 5512 atau yang memang belum bisa di screenshot dulu nih. Jadi biar nggak lupa. Jadi biar kita sama-sama ini sebagai ikhtiar kita untuk menguatkan hafalan Quran dengan berinfak ke programnya Baitul Murojaah dan program Indonesia Murojaah gitu. Ini untuk teman-teman yang memang belum berkesempatan atau nyatet gitu tuh boleh di screenshot, sudah di share oleh admin seperti itu. Oke. Untuk YouTube insya Allah akan segera di-upload juga, jadi ditunggu aja buat teman-teman dan semoga teman-teman semua di sini istiqomah dalam menimba ilmu dan ikut kajian Majelis Air Mata Murojaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara demi acara sudah kita lalui. Semoga segala ilmu yang Kang Haji berikan dan sampaikan mendapat penolong dan membawa keberkahan bagi kita semua. Semoga Kang Haji selalu diberi kesehatan, diberikan panjang umur, agar terus menjadi guru kita semua dan kita bisa menimba ilmu dari beliau. Mari kita tutup kajian pada siang hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kurang lebihnya saya Septi Nuraini selaku MC pada kajian hari ini. Mohon maaf jika banyak salah dan keliru, juga khilaf. Semoga dibukakan pintu maaf oleh teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk kajian pada pagi hari ini teman-teman yang sudah mencatat jangan lupa untuk di-share. Jadi teman-teman resumenya boleh banget di-share dan di-tag ke Instagramnya @murojaah.id agar kebaikannya terus mengalir, pahalanya terus mengalir. Karena ilmu yang diikat itu adalah ilmu yang ditulis dan juga diamalkan kembali. Jadi ditunggu banget nih untuk resumenya pada kajian pada pagi hari ini. Terima kasih. Jazakumullah khair. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.